Damaskus, 26 Juli 2025. Ketegangan antara Israel dan Suriah kembali memuncak setelah serangan udara Israel menghantam wilayah perbatasan Suriah pekan lalu. Sebagai bentuk balasan yang tidak konvensional, militer Suriah dilaporkan meledakkan salah satu tanggul air besar di dekat perbatasan dataran Golan. Ledakan tersebut memicu banjir bandang masif yang kemudian mengalir deras ke wilayah Israel Utara, menenggelamkan sekitar 5.000 rumah dalam hitungan jam. Media lokal dan internasional menyebut insiden ini sebagai salah satu pembalasan air paling ekstrim yang pernah dilakukan dalam konteks konflik Timur Tengah. Rekaman drone menunjukkan jalan-jalan kota berubah menjadi sungai deras, dan ribuan warga Israel dilaporkan mengungsi dalam keadaan panik. Pihak otoritas Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase tanggul, namun sejumlah pejabat militer menyebut insiden ini sebagai aksi teroris ekologis. Sebaliknya, juru bicara militer Suriah menyebut tindakan tersebut sebagai hak mempertahankan diri dengan metode yang Tuhan ciptakan, air, bukan rudal. Kalau mereka terus nyerang pakai besi dan api, kita jawab dengan air dan lumpur. Biar tahu rasanya tenggelam dalam konsekuensi, ujar seorang pejabat Suriah dengan nada sarkas. Sementara itu, analis internasional menyebut langkah ini sangat berisiko. Penggunaan infrastruktur air sebagai senjata bisa memicu kecaman internasional, meski tidak sedikit pula pihak yang menyebut bahwa langkah tersebut merupakan tamparan balik terhadap arogansi Zionis. Dan seperti biasa, warga sipil jadi korban utama. Tapi tenang, setidaknya kali ini mereka tidak kena bom, cuma dihanyutkan bareng sofa, kulkas, dan kenangan. Kehilangan rumah, bisa dibangun lagi. Kehilangan harga diri karena disiram Suriah, mungkin agak susah. Banjir tersebut kini telah meluas ke 3 distrik di wilayah utara Israel. Laporan terakhir menyebut kerugian material mencapai ratusan juta dolar. Operasi penyelamatan terus berlangsung dengan unit SAR bekerja 24 jam. Sementara itu, dunia menanti, apakah Israel akan kembali membalas atau kali ini mereka akan belajar berenang dulu? Ledakan tanggul yang dilakukan Suriah bukan hanya menyebabkan bencana alam buatan, tapi juga menimbulkan gelombang ketegangan baru di meja-meja diplomasi internasional. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun bisa memasuki fase non-tradisional dalam metode balas dendam. Dalam situasi ini, bukan hanya militer yang terlibat, melainkan alam pun dipaksa ikut berperang. Sejak serangan udara Israel yang menghantam fasilitas militer Suriah seminggu lalu, pemerintah Damaskus telah memberi sinyal akan adanya pembalasan. Namun, tak ada yang menyangka balasan itu akan datang dalam bentuk tsunami darat yang diluncurkan dengan bom. Tanggul yang dihancurkan berada di area strategis yang selama ini menampung cadangan air bagi sektor pertanian dan sipil, namun juga mengarah ke topografi rendah wilayah Israel. Laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa air yang mengalir memasuki pemukiman dalam waktu kurang dari 90 menit. Sebagian besar warga tidak mendapat peringatan dini dan hanya mengandalkan insting serta sosial media untuk menyelamatkan diri. Kami pikir itu cuma hujan deras, ternyata itu kiriman spesial dari Damaskus, ujar salah satu warga yang kini tinggal di pusat pengungsian darurat. Di berbagai kanal berita internasional, Israel mengklaim bahwa tindakan Suriah adalah agresi melanggar hukum internasional, sedangkan Suriah membalas dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani kesepakatan air yang adil sejak 1948. Situasi ini mengingatkan dunia bahwa air yang selama ini dianggap sumber kehidupan, kini bisa berubah menjadi senjata paling sunyi, tapi paling kejam. Kementerian Luar Negeri Israel bahkan menyebut Suriah sebagai pengacau hidrologis. Padahal kalau mau jujur, air ini tidak tanya agama sebelum mengalir ke rumah-rumah. Banjir itu netral, tidak pro-Palestina atau pro-Israel. Dia cuma pengen jalan-jalan, sayangnya jalannya lewat ruang tamu warga. Sementara itu, PBB menggelar sidang darurat membahas eskalasi yang tidak lazim ini. Beberapa negara anggota mengecam Suriah atas tindakan yang dianggap
tak berperi kemanusiaan. Sementara negara-negara lain justru menyalahkan Israel karena telah memprovokasi konflik lebih dulu. Rusia dan Iran mendukung langkah Suriah sebagai balasan setimpal, sementara Amerika Serikat menyebut peristiwa ini sebagai bencana yang ditunggangi niat jahat. Ironisnya, Israel yang biasanya jago mengontrol wilayah udara, kini justru kerepotan menghadapi serangan dari bawah tanah, atau lebih tepatnya dari arah tanggul yang diabaikan. Jet tempur bisa menghalau roket, tapi tidak bisa membendung air, kecuali jetnya bisa berubah jadi pompa air, dan sepertinya itu belum ada di katalog Lockheed Martin. Para pengamat menyatakan bahwa insiden ini akan berdampak panjang, baik terhadap hubungan bilateral maupun struktur geopolitik kawasan. Aksi ini dinilai sebagai pesan keras dari Suriah bahwa mereka juga mampu memberi kerusakan setara, meski tak memiliki superioritas teknologi militer seperti Israel. Kini pertanyaannya, apakah Israel akan membalas dengan kekuatan militer atau mencoba membendung konflik lewat jalur diplomasi? Bencana ini menciptakan efek domino yang menyakitkan di tengah masyarakat sipil Israel. Lebih dari 25.000 warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka terendam banjir. Sebagian besar dari mereka kini tinggal di tenda-tenda darurat, sekolah yang dialih fungsi, dan stadion-stadion kota yang dijadikan pusat evakuasi. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat sipil di wilayah utara dan mendistribusikan bantuan logistik secara terbatas. Cuaca panas dan suplai air bersih yang terbatas membuat situasi semakin rumit. Banyak keluarga kehilangan akses terhadap makanan, listrik, dan sanitasi layak. Laporan dari organisasi kemanusiaan menyebutkan ada lonjakan kasus diare dan infeksi kulit dalam 48 jam pertama. Para relawan bekerja tanpa henti untuk menangani warga yang trauma, termasuk anak-anak yang kehilangan rumah dan barang berharga mereka. Saya tidak pernah menyangka bisa kehilangan rumah bukan karena perang, tapi karena sungai yang tiba-tiba punya dendam pribadi, ujar seorang warga sambil duduk di atap rumah yang kini lebih mirip pulau terapung. Pihak militer Israel dikerahkan untuk membantu evakuasi dan pendistribusian kebutuhan pokok, namun sejumlah warga mulai mempertanyakan efektivitas respons pemerintah. Banyak yang merasa bahwa fokus militer terlalu tertuju pada persiapan serangan balasan dibanding penyelamatan warga sipil yang terkena dampak langsung. Kami disuruh tenang, padahal sepatu kami pun sudah hanyut. Kalau pemerintah lebih cepat mengurus rakyat daripada menyusun serangan balik, mungkin kasur saya nggak sedang berenang ke Lebanon sekarang, kata seorang pengungsi yang menolak disebutkan namanya. Sementara itu, tekanan internasional terus meningkat. Lembaga-lembaga donor mulai menggalang bantuan kemanusiaan, namun distribusi ke wilayah terdampak masih terhambat birokrasi dan kondisi jalan yang terputus. Sebagian wilayah sama sekali tidak bisa diakses selain lewat udara atau perahu. Situasi ini juga memicu diskusi di berbagai forum internasional tentang batas etika dalam peperangan modern. Penggunaan infrastruktur vital seperti tanggul sebagai alat serangan menimbulkan ketakutan bahwa ke depan air bisa menjadi senjata baru dalam konflik. Bahkan ada yang menyebut ini adalah era peperangan hidrologistik. Bukan hanya soal siapa yang punya rudal paling besar, tapi siapa yang bisa mengontrol sumber daya alam paling strategis. Hari ini tanggul, besok mungkin bendungan. Kalau mereka mulai meledakkan saluran air minum, berarti perang ini udah berubah jadi reality show bertema siapa cepat dia dapat keran, sindir seorang komentator politik di siaran televisi Timur Tengah. Dengan ribuan orang mengungsi dan trauma tersebar luas, satu hal menjadi jelas. Air bukan lagi sekadar elemen alam, tapi telah berubah menjadi aktor dalam panggung perang. Dan di tengah semua ini, korban sipil kembali menjadi pihak yang paling menderita, meskipun mereka tidak pernah memilih perang sebagai jalan hidup. Serangan tanggul yang dilakukan Suriah bukan hanya mengguncang perumahan-perumahan di Israel Utara, tapi juga menggelitik kegelisahan negara-negara tetangga.
Yordania, Lebanon, dan bahkan Mesir kini mulai meninjau ulang keamanan infrastruktur air mereka masing-masing, khawatir jika fenomena perang air ini akan menjadi preseden baru dalam konflik regional. Yordania misalnya sudah mulai memperketat pengamanan di sekitar Waduk King Talal dan bendungan Wadi Mujib. Pemerintah di Amman secara terbuka menyebut insiden ini sebagai peringatan ekstrem tentang bagaimana infrastruktur damai bisa dijadikan alat kekacauan. Bahkan Arab Saudi yang relatif jauh dari zona konflik memanggil para ahli air untuk menyusun skenario pertahanan terhadap ancaman sabotase air. Selama ini kita pikir ancaman datang dari langit, rudal, drone, jet tempur. Sekarang ternyata ancaman paling diam-diam datang dari pipa dan aliran sungai. Komentar seorang analis geopolitik di Doha. Kalau begini terus, mungkin negara-negara Arab nanti akan bikin NATO versi bendungan, namanya H2O Alliance. Israel sendiri berada di bawah tekanan berat, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari sekutu-sekutunya. Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini, namun tetap menyalahkan Suriah sebagai pemicu baru. Ironisnya, saat disuruh bantu, mereka hanya kirim drone pengintai, bukan pompa air. Mungkin mereka pikir air bisa ditarget pakai laser guided bomb, padahal ini bukan Call of Duty, ini rumah warga tenggelam beneran. Situasi ini bahkan mulai masuk dalam agenda diskusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekjen PBB menyatakan kekhawatiran akan penggunaan infrastruktur sipil sebagai senjata perang dan menyerukan penghentian segera aksi saling balas yang berdampak pada warga sipil. Namun seperti biasa, seruan itu hanya berakhir sebagai berita utama, tanpa langkah konkret. Karena pada akhirnya, yang punya veto tetap nonton dari balkon sambil minum kopi. Banjirnya di Asia Barat, tapi perdebatan kerasnya di gedung ber-AC di New York. Dampak terhadap ekonomi juga mulai terasa. Nilai properti di wilayah Israel Utara langsung anjlok hingga 30% dalam waktu 2 hari. Investor asing mulai menarik modal dari proyek-proyek pembangunan di area rawan konflik. Beberapa perusahaan konstruksi membatalkan kontrak dan menyebutnya sebagai force majeure berkedok tsunami politik. Lebih jauh, para pengamat menyatakan kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan Suriah akan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok bersenjata non-negara di kawasan lain. Bila infrastruktur sipil dianggap sah sebagai target atau alat balasan, maka dunia mungkin tengah melangkah ke era baru. Bukan lagi perang asimetris, tapi perang absurd dengan korban yang makin tak terdefinisi. Insiden banjir akibat ledakan tanggul oleh Suriah kini menjadi catatan sejarah baru dalam konflik Israel-Suriah, menandai babak baru perang yang tidak lagi hanya tentang senjata, tetapi tentang bagaimana air bisa berubah menjadi alat perusak massal. Tidak ada peluru, tidak ada rudal, tapi kerusakannya lebih luas daripada satu serangan udara biasa. Apa yang terjadi bukan hanya memperlihatkan kecerdikan militer atau keputusasaan satu negara, tapi juga menggambarkan kemiskinan empati dalam konflik modern. Saat air dijadikan peluru, maka yang terbunuh bukan hanya properti dan infrastruktur, tapi juga logika, nilai-nilai kemanusiaan, dan masa depan ribuan anak-anak yang tak paham kenapa kasur mereka tiba-tiba hanyut ke perbatasan. Suriah mengklaim ini adalah bentuk keadilan. Israel menyebutnya terorisme ekosistem. Dunia masih sibuk berdebat istilah. Padahal kenyataannya, air yang seharusnya menyuburkan, kini menyapu bersih rumah tangga dan harapan. Bukan hanya 5.000 rumah yang hancur, tapi juga reputasi kawasan yang semakin sulit dibersihkan dari luka peperangan berkepanjangan. Dan di balik semua ini, ada satu kenyataan getir yang tidak bisa ditutupi oleh propaganda atau jumpa pers. Bencana ini terjadi karena dua negara saling balas dendam, bukan saling balas solusi. Kalau air bisa bicara, mungkin dia akan bilang, gue capek dimainin orang, harusnya gue ngairin ladang, bukan ngubur sofa. Media sosial pun penuh dengan debat. Ada yang menyalahkan Suriah, ada yang menyalahkan Israel, ada juga yang bingung kenapa bisa banjir dalam perang. Bahkan sebagian warganet bercanda bahwa di masa depan, konflik Timur Tengah tak perlu tank lagi.
Cukup ledakan tangki air dan bawa ember. Mungkin akan ada pelatihan militer baru. Pasukan khusus galon 3.000. Namun di luar semua satire dan sinisme, satu hal jelas. Bencana ini bukan akhir, melainkan lonceng tanda babak berikutnya akan lebih kacau, lebih liar, dan lebih sulit dikendalikan. Ketika diplomasi tidak diberi ruang, maka bahkan air bisa menjadi agresor. Konflik ini harusnya menyadarkan dunia bahwa perang bukan hanya soal tembakan dan dentuman. Kini bahkan cipratan air bisa jadi deklarasi permusuhan. Pertanyaannya, siapa yang akan mengeringkan luka ini lebih dulu, dan siapa yang akan menambahkan arus baru?